بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali bisa ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini pada kesempatan hari ini memberikan barakah dan menambahkan tambah beratnya timbangan amal saleh kita. Amin. Kita lanjutkan membaca kitab Masul Jahiliyah sampai pada nomor yang ke-59. Al-Mas'alatu Tasi'atu wal Khamsun. Pembahasan yang ke-59 dari 128 poin yang ada dalam kitab ini. Yakni tentang talqibuhum ahlal haqqi bil alqabil munaffirah. Talqibuhum, mereka menjuluki ahlul haq dengan julukan-julukan yang menjauhkan manusia dari al-haq. Talqibuhum, mereka menjuluki ahlul haq dengan lakop-lakop atau julukan-julukan yang julukan tersebut dalam rangka menjauhkan umat dari al-haq. Qala Syekh, talqibu ahli al-huda was-shawab bisabi'ati wal hasyawiyah. Mereka musyrikin, demikian pula dengan al-Yahud dan Nasara, menjuluki orang-orang yang mengikuti Rasul di atas petunjuk dengan misal julukan keras, kaum yang keras, bahasa Arabnya sabi'ah, atau orang-orang yang di luar dari jalur yang benar, tidak di atas siratal mustaqim, padahal mereka adalah orang-orang yang di atas al-haq. Ini disebut dengan sabi'ah atau disebut hasyawiyah. Hasyawiyah itu bahasa Arab yang memiliki makna la faidata fih, gerombolan yang tidak ada mutunya sama sekali. Itu kalau ungkapan kita. Apa itu sunnah-sunnah? Tidak ada mutunya belas. Zaman sekarang masih sunnah-sunnah. Orang Yahudi sudah sampai planet sana kok. Kita masih sibuk bahas sunnah-sunnah. Itu diantara bahasanya. Ternyata yang seperti ini kaum muslimin bukan zaman sekarang ini toh. Itu sudah dari zaman dulu. Bahkan dari semenjak zamannya Nabi Nuh. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya sampai pada zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan berlanjut julukan-julukan itu dalam rangka menjauhkan manusia dari al-haq. Hari ini pun kita mendengarkannya.
Yang sekarang ini kita dengar banyakkan adalah dari mulut-mulut mereka, jangan ikuti Islamnya orang Arab. Karena orang Arab itu keras. Jalurnya jalur radikal. Itu yang sekarang ini kita dengar. Ya. Itu bukan cara sekarang, itu sudah turun-temurun. Dari zaman dulu sampai hari ini dan akan datang. Akan banyak orang-orang yang berusaha melarikan manusia dari dakwah yang hak. Dikarenakan dengan tuduhan yang keji tadi. Orang mendengar keras itu sudah tidak senang. Jangan mengikuti sunnah Nabi. Itu keras. Ya memang lo keras, wongnya kaku-kaku. Nah ini. Orang sudah mendengar kalimat itu sudah lari duluan. Tidak mau tahu. Yang penting karena memang keras. Nah seperti itu. Itu yang mereka inginkan. Ini disebut dengan kalimat al-munaffirah. Al-munaffirah. Usaha mereka melarikan manusia dari dakwah sunnah. Dibikin dengan lakop-lakop yang menunjukkan kebencian. Kalau kaum muslimin sudah benci dengan dakwah sunnah, maka mereka tidak akan mau melakukannya. Apalagi melakukannya, mempelajarinya pun tidak mau. Apalagi mempelajarinya. Mendengar saja sudah tidak mau. Apalagi berpegang teguh dengan sunnah. Ini usaha mereka. Kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekh, min manahiji ahli jahiliyati. Dan di antara metode kaum jahiliyah dalam menjauhkan manusia dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah ihtiqaruhum bi ahli huda. Usaha mereka untuk menghina dan merendahkan ahli huda, orang-orang yang di atas petunjuk. Direndahkan, dihina, dimaki, dicaci, didudukan sebagai orang yang rendahan. Dalam rangka apa? Menjauhkan orang dari petunjuk. Seperti yang telah kita lewati, bahwa kaum musyrikin Quraisy dulu menyebut Nabi kita sebagai apa? Sahirun majnun. Tukang sihir yang gila. Atau syair. Hanya sebagai tukang syair saja. Dicemooh Nabi kita. Dengan tujuan kalau orangnya sudah diimajkan jelek. Direndahkan. Masyarakat tidak memandang dia sebagai orang yang baik. Apalagi ajarannya. Tidak ada yang mau mendengarkan dakwahnya. Tidak ada yang mau memperhatikan seruannya. Orangnya aja sudah jelek. Ini usaha mereka. Jadi semenjak awal Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka sudah melakukan makar tersebut. Ihtiqaruhum, usaha mereka untuk merendahkan ahlul haq. Karena itu kaum muslimin, mumpung ingat, mari kita menjaga sum'atud dakwah. Apa itu sum'atud dakwah? Kehormatan dakwah kita ini. Dakwah kita ini banyak orang yang berusaha untuk menghinakannya. Janganlah dengan sebab perbuatan kita yang salah menjadikan dakwah ini terhinakan. Wong kita lurus-lurus saja. Orang berusaha untuk tetap mencemooh. Lurus-lurus saja sesuai dengan sunnah. Tidak ada pemberontakan pada ajaran kita. Tidak ada ajaran kita mengajak manusia untuk mendemo atau mencela, menghujat pemerintah. Tidak ada. Toh tetap masih diserang dengan kalimat radikal. Teroris. Nyanyian pagi, siang, sore, malam.
Salafi teroris, salafi teroris. Radikal, radikal. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal dakwah kita menyebutkan tentang kewajiban rakyat kepada pemerintahnya dengan gamblang. Dalil yang sangat banyak telah kita sampaikan. Apalagi sampai kita salah langkah. Langsung cemuan dan hardikan label sebagai teroris akan disematkan ke dalam dakwah kita ini. Hati-hati. Jangan sampai salah langkah. Jaga kehormatan dakwah ini. Jaga kehormatan dakwah ini. Dengan kita jangan melakukan hal yang melanggar syariat. Dosa dan maksiat itu satu hal yang pasti menghinakan seseorang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wuju'ilat adillatu wasighar liman khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisih ajaranku. Kesalahan individu dikarenakan dia melakukan sebuah kemaksiatan, tetapi dia termasuk orang yang mengusung sunnah, itu akan menjadikan cemoohan. Bukan individunya disikat oleh mereka, tetapi dakwah ini yang akan disikat oleh mereka. Sebagai buah bibir kejelekan dan keburukan, dikarenakan ada yang melakukan kemaksiatan. Hati-hati ya kaum muslimin. Ya, baik saja masih dihina, apalagi melakukan kejelekan akan menjadi bahan cemoohan dan hardikan. Mari kita jaga sum'ah dakwah ini dengan kita tetap di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam beragama dengan baik, tinggalkan maksiat dan dosa, lakukan ibadah dengan baik. Orang akan simpati dengan dakwah kita karena memang kita berpegang teguh dengan sunnah. Jangan merusak, jangan mencoreng nama dakwah ini akibat perbuatan seorang di antara kita. Usaha kaum musyrikin jahiliyah, demikian pula dengan al-Yahud wan Nasara dalam melarikan orang dari dakwah sunnah ini begitu dahsyat. Qala Syekh belum melanjutkan ucapannya. Wa talqibum bi alqabi syani'atil munafirat. Mereka menjuluki dengan julukan-julukan yang syani'ah. Syani'ah itu sebuah kata yang menunjukkan kepada jelek, buruk. Itu syani'ah. Al-munafirah. Lakop-lakop yang jelek itu dalam rangka menjauhkan orang dari sunnah. Seperti halnya orang mengatakan, hati-hati, ada ninja. Siapa ninja itu, Pak? Ternyata ummahat kita, para akhwat. Nah, itu dalam rangka apa itu? Pujian. Masya Allah, para ninja. Begitu? Ya tidak, Pak. Itu cemoohan. Hardikan. Apa yang kita lakukan ketika mendengarkan hal itu? Biar saja. Allah mengatakan, wa'a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Jauhi mereka. Kalau engkau layani, engkau ajak bicara, engkau debat, tidak ada fungsinya. Bahasa kitanya debat kusir. Tahu debat kusir? Yang tidak tahu kok ada peribahasa, bukan peribahasa sebagai istilah. Debat kusir, yakni debat yang tidak ada ilmiahnya sama sekali karena jahil. Tidak bisa diajak berpikir karena memang sudah jahil. Maka diperintahkan oleh Allah, wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahili. Menganggap ini, menganggap itu, itu memang sudah dari dulu. Dari zaman dulu kala yang seperti itu ada. Sehingga jangan sampai kita yang pertama meninggalkan sunnah karena adanya julukan-julukan itu. Tuduhan-tuduhan itu menjadikan kita lemah. Jangan.
Dan juga jangan kita terpancing dengan julukan itu untuk kita membalasnya dengan di luar syar'i. Anarkis umpamanya. Tidak. Itu bukan cara Islam. Kalau engkau hendak menjelaskan secara ilmiah. Fabihi alladhi kafar. Kalau engkau jelaskan secara ilmiah dengan dalil, niscaya mereka tidak akan bisa berbicara. Selama engkau mampu menerangkannya secara apa? Ilmiah, detail, urut. Orang akan, oh iya, benar memang. Itu memang ada dasarnya dan kuat. Paling-paling mereka akan mencemooh dikarenakan tidak cocok. Tapi bukan karena salahnya kita dalam melakukannya. Bisa dipahami hadirin? Qala syekh yaqulun sabi'atun. Mereka mengatakan dakwah sunnah ini adalah dakwah yang keras. Dakwah yang keras. Makna sabi wal kharij anid-din. Makna yang lain adalah keluarnya seorang dari aturan agama. Dakwah sunnah dituduh keluar dari aturan agama. Dari mana sisi? Dari sisi mana mereka menuduhnya? Dari sisi hendak mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmah, tidak mengajarkan kekerasan. Jangan ikuti dakwah Wahabiyah yang mengandung kekerasan. Itu berbeda dengan sunnah Nabi. Bagaimana kalimat ini kaum muslimin? Karena apa? Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan la ilaha illallah bukan hanya dari sisi ucapan tetapi amaliyah. Praktek menuhankan Allah semata, berdoa kepadanya saja dan mencegah serta melarang dari berdoa kepada yang lain. Menyembah kepada kuburan, kepada tempat-tempat petilasan atau tempat-tempat keramat atau jin-jin. Ini dilarang karena memang itu makna la ilaha illallah. Begitu tampil syekh dengan mendakwakan hal ini, mereka mengatakan ini dakwah keluar dari jalur yang benar. Islam itu rahmatil alamin. Tidak seperti dakwahnya Wahabiyah itu yang keras. Kebalik-balik, Pak. Bingung kita. Melarang orang dari syirik itu adalah bagian dari rahmatan lil alamin. Karena jikalau dibiarkan orang melakukan kesyirikan, Allah akan murka dan menimpakan azab. Tapi begitulah mereka. Yang penting menjauhkan orang dari dakwah sunnah. Apapun itu sudah, yang penting orang itu benci dengan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid itu keluar dari jalur yang benar, kata mereka. Kenapa mereka mengatakan keluar dari jalur yang benar? Karena menurut mereka yang benar itu adalah yang datang ke cincin, yang datang ke tempat-tempat keramat, yang datang ke kuburan-kuburan yang diagungkan, yang melakukan Indian itu. Itu agama yang benar. Indahum, pada mereka. Sehingga dakwah sunnah itu berbeda dengan mereka. Sehingga dituduh sabi'ah. Ajaran yang nyeleneh. Keluar dari syariat Islam. Padahal itu sunnah. Sing penting. Orang itu benci terhadap dakwah ini. Dakwah ini juga kaum muslimin. Hari-hari ini. Dituduh dengan anti NKRI. Kita kaum muslimin dituduh dengan itu. Seakan-akan mereka adalah orang yang paling NKRI. Kalau dakwah salafiyah ini, dakwah sunnah ini, dakwah yang membenci negeri kita ini. Nah, tidak sama sekali. Tapi begitulah mereka. Yang penting asal dilabelkan dengan label apa, yang penting munafirah. Melarikan orang dari dakwah ini. Orang takut dengan dakwah ini. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal Islam memerintahkan kita mentaati kepada penguasa.
penguasa di mana kita berada. Ketika kita berada di negeri Republik Indonesia, maka kita mentaati penguasanya. Ketika rakyat itu ada pada Malaysia, maka rakyat Malaysia mentaati pemerintahnya. Ketika umpamanya kita berada di negeri Saudi, Saudi memiliki pemerintah, maka kita mentaati pemerintah yang ada di situ. Karena keberadaan kita di tempat itu. Tidak ada kalimat anti NKRI. Bahkan kita loyal karena urusan agama kita. Yang mengharuskan kita mentaati penguasa. Adapun mereka loyal dikarenakan bekerja dan mendapatkan gaji. Kalau kita loyal karena memang panggilan agama. Bagian dari keyakinan kita. Man ata'al amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, pemerintah, penguasa, maka sungguh dia telah mentaatiku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang menentang bermaksiat kepada al-amir, pemerintah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Ketaatan kita kepada pemerintah dan takutnya kita melakukan maksiat kepada pemerintah itu karena panggilan agama. Lebih loyal daripada mereka-mereka yang hanya sekedar ya kalau dapat duit loyal, kalau enggak maka tidak loyal, bahkan menjadi oposisi. Dapat jabatan, ketawa-ketiwi. Gak dapat jabatan, merengut-merengut. Kemudian menghujat. Bukan seperti itu agama kita, kaum muslimin. Agama kita, fi usrina wa yusrina. Wajib kita mendengar dan mentaati penguasa. Baik kita dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan tidak senang. Berat ataupun ringan, semangat ataupun sedang loyo. Tetap semua ta'ah. Selama itu perintah yang tidak kepada maksiat. Urusannya ketaatan kepada pemerintah bukan karena fulus. Orang mengatakan fi fulus mulus. Ma fi fulus mampus. Ya, ada fulus, segalanya mulus. Lancar-lancar. Tidak ada fulus, mampus. Tahu mampus Bapak? Mampus bahasa kita. Itu bahasa Arab dicampur dengan bahasa Indonesia. Fulus, tahu fulus? Uang. Ada uang, mulus. Tidak ada uang, maka mampus. Ada fulus, abang sayang. Tidak ada fulus, ada abang tendang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Tapi tetap dakwah ini disematkan padanya arilan keras, radikalisme dan yang lainnya. Itu tidak asing di telinga kita. Itu dari zaman dulu ya kayak gitu. Dalam rangka menjauhkan orang dari dakwah ini. Karena itu bagi kita yang mendengarkan tuduhan itu, mendengarkan lakop-lakop itu dilakopkan ke dakwah kita, jangan sampai memundurkan langkah kita. Menjadi takut gara-gara ada isu seperti itu. Seperti kemarin isu cadar dan celana apa? Cingkrang. Adalah ciri khas, ciri apa? Teroris. Walhamdulillah. Itu tidak menjadi sebuah keputusan. Walhamdulillah. Dicabut. Dan pengumuman resmi dari pihak kepolisian dengan lantang bahwa itu bukan ciri terorisme. Itu ada dalilnya masing-masing kaum muslimin. Yang kita beragama kepada Allah dengan melakukan itu. Kalau bukan karena perintah agama, lagu ngapa-apa, tatokan sendur, contoh. Dibawakan sekalian tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada aturan dalam agama. Karena itu ada aturan dalam agama. Kita melakukannya sesuai dengan aturan agama. Dan diberi kebebasan dalam melakukannya. Tapi kita menyatakan ma asfal min al-izar min al-ka'bain fa finnar. Apa saja dari kain yang lebih rendah dari mata kaki, maka itu di dalam neraka. Itu dalil kita. Apakah melakukan sunnah Nabi itu adalah kekerasan, terorisme, radikalisme? Lah, tidak. Nabi kita rahmatan lil alamin.
Sehingga jangan heran oleh kaum muslimin, banyak pihak yang mencemooh, menghina, melabelkan dengan label-label yang jelek. Itu sudah lagu lawas itu, Pak. Yang memang dari dulu sampai sekarang mereka melakukan itu. Qala Syekh, "Yusammuna 'alal haqqi bis-sabi'ati al-kharijin 'anil haqq." Mereka menamai ahlul haqq dengan julukan sabi'ah. Ini orang-orang yang keluar dari kebenaran. Lianal haqqa fi 'urfihim, karena kebenaran menurut mereka adalah ma kanu 'alaihi minal kufri wad dhalal. Kebenaran menurut mereka adalah kekafiran dan kesesatan yang ada pada mereka. Jadi ahlul jahiliyah mendefinisikan kebenaran itu adalah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kebenaran itu adalah apa yang sudah mendarah daging tradisi jahiliyah yang ada pada mereka. Begitu muncul Nabi kita Muhammad SAW mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Selainnya adalah batil kecuali Allah. Ini bertolak belakang dengan ideologi mereka jahiliyah. Karena itu mereka menjuluki Muhammad itu sabi'ah. Keluar dari jalur yang benar. Karena yang benar menurut mereka adalah kesyirikan dan kekufuran. Sehingga menjadi sebuah rancu. Apa itu al-haq? Apa itu al-batil? Rancu. Karena rancunya ini kaum muslimin, mereka bermain kata. Dengan menjuluki dakwah sunnah atau dakwah wahabiyah adalah dakwah yang batil. Karena berbeda dengan leluhur kita. Ya karena leluhurnya animisme, dinamisme. Leluhurnya mengajak kepada iktikad untuk menuhankan selain Allah. Meyakini hari baik, hari buruk. Sio atau hoki. Meyakini perbintangan zodiak. Meyakini jimat-jimat. Meyakini tempat-tempat keramat. Roh-roh halus. Itu semua yang selama ini mereka pegangi. Begitu mendengarkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah tauhid, langsung mengatakan, ini dakwah melanggar aturan, rusak tatanan. Maka dakwah ini adalah dakwah pengrusak. Disematkanlah kepada dakwah tauhid, dakwah pengrusak. Karena apa? Merusak tatanan. Ngerti maksudnya Pak, merusak tatanan? Siwis biasanya aja diulik-ulik lah. Yang ngaji, liane baik. Sing kaya-kaya aja disentuh, kan wis kebiasaan. Aja ngerusak kowe. Nah, disematkan cetok pengrusak. Padahal dakwah tauhid. Dalam rangka apa itu? Disematkan sebagai dakwah pengrusak. Dalam rangka menjauhkan orang dari dakwah tersebut. Jangan dengarkan talinya itu si fulan. Itu pengrusak itu. Pengrusak apa? Pengrusak kesyirikan. Wong kita ini musyrikin kok diganggu-ganggu. Seperti itu kalau seandainya mau diungkapkan. Tapi kan gak sevulgar itu Pak. Ya orang bodoh-bodoh banget lah. Karena mereka ingin melarikan orang dari dakwah yang hak. Membawa manusia kepada dakwah mereka yang batil. Maka julukan yang tidak sebenarnya disematkan ke dalam dakwah ini. Dalam rangka orang benci kepada dakwah ini. Bisa dipahami hadirin? Faman ittaba'a ar-rasul fahuwa sabi'iyun. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul, dia disebut sebagai sabi'iyun. Persis zaman sekarang ini, orang berislam, negeri kita ini muslimin mayoritas, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau negeri ini terus menerus mayoritasnya adalah muslimin, aman. Aman kaum muslimin karena Islam tidak menyebarkan kepada bentuk radikalisme sama sekali.
Tetapi bila mana negeri ini mayoritasnya kafirin, maka mereka akan radikal kepada muslimin. Seperti di negeri-negeri timur sana, yang mana mereka merasa dirinya banyak jumlahnya, maka semena-mena terjadi pembantaian tahun 2000 atau 99. Kaum muslimin di Ambon disembelih dalam keadaan mereka ada di setelah salat Idul Fitri di pasar Batu Merah. Batu Merah itu sebuah nama. Kotanya Ambon, jantung kotanya di wilayah pasar yang padat penduduk. Mereka terjun dengan membawa golok-golok, pedang-pedang. Muslimin dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak ada yang siap. Dipegangi, disembelih. Disembelih, Pak, disembelih. Disembelih, dan itu sesuatu yang nyata. Banyak orang yang mati di waktu itu dilempar ke Batu Merah itu di tepi laut. Begitu ini jalan rayanya, di bawahnya sudah laut. Dilempar di sana. Saya di Ambon sekian bulan dan tahu persis berapa waktunya. Lalu saya juga ke sana. Cerita-cerita tentang zaman dulu masih memberikan kenangan. Kenapa demikian? Muslimin kalau mayoritas tenang. Di Jawa, alhamdulillah mayoritas tenang. Tetapi kalau mereka mayoritas radikal, itulah adalah sifat mereka dari zaman dulu. Wong para nabi dan para rasul juga dibunuh sama mereka kok. Al-Yahud dan Nasar. Di Irian Jaya sekarang ini yang namanya Papua. Seperti itu kondisinya. Muslimin tidak boleh mendirikan masjid. Muslimin tidak boleh memakai jilbab di wilayah tertentu di mereka. Terus, bukankah yang seperti itu adalah radikalisme? Hadirin yang dimuliakan. Agama kita muslimin, agama Islam, agama dinullah, agama yang datang dari Ar-Rahman Ar-Rahim, memberikan aturan kehidupan. Individu diatur, bermasyarakat diatur, berbangsa bernegara diatur, bergaul dengan non-muslim juga diatur. Yaitu semuanya menyebabkan terjadinya rahmah bagi alam semesta. Kedamaian, ketentraman. Itulah dinul Islam. Tapi sekali lagi, karena Islam menjadi sorotan, Islam menjadi agama yang na'udzubillah min dzalik. Al-Yahud Nasara tidak akan pernah ridho. Walan tardu anka al-Yahudu walan Nasara hatta tattabi' millatahum. Yahud dan Nasara tidak akan mungkin ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Yawadul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir sangat menginginkan untuk kalian menjadi kafir. Yaruddukum an dinikum istata'u. Mereka sangat menginginkan kalian wahai muslimin untuk murtad, keluar dari agama kalian. Itu jika mereka mampu. Karena itu menjadi sebuah sorotan dunia. Agama Islam itu adalah radikal. Apalagi sekali lagi adanya di antara kaum muslimin yang memang melakukan aksi radikalisme. Di mana mereka terkena pemahaman Khawarij. Lebih-lebih lagi. Lawang orang kayu betul sikat, Pak. Apalagi ada yang seperti itu. Wah, sudah menjadi bumbu lezat untuk disematkan radikal kepada Islam. Bahkan terdengar dari lisan-lisan mereka akan Islam ini karena ada ajaran jihad menjadikan Islam ini haus darah. Pengennya membunuh. La haula wa la quwwata illa billah. Jihad syariat yang mulia. Tetapi dikarenakan ada syariat jihad, perang, fisabilillah, kemudian dengan itu mereka menjuluki Islam adalah sumber radikalisme.
Bahkan ada usaha supaya dijauhkan kaum muslimin dari sejarah pertempuran al-ghazwah, peperangan-peperangan Nabi. Hendak dibuang dari buku-buku sejarah pertempuran-pertempuran dalam Islam. Dikarenakan itu juga sumber radikalisme katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Wah musibata, alangkah musibahnya hal itu terjadi. Kalau tidak ada perang dalam syariat Islam, kalau musyrikin dan kafirin menyerang kaum muslimin, mau disuruh ngapain Pak? Jangan jihad. Curna baik. Dipateni orang apa-apa sih, penting aja radikal. Waduh. Khawatir dijuluki radikal kemudian pasrah, dipateni orang apa-apa. Konyol banget. Sehingga rusak definisi masing-masingnya. Yang baik menjadi jelek, yang jelek menjadi baik. Yang radikal dikatakan toleransi, yang toleransi dikatakan radikal. Bingung jadinya. Yang taat penguasa dikatakan sebagai teroris. Hah? Bingung ini. Ini mau bagaimana? Tidak perlu galau. Karena itu sudah lagu lama. Musyrikin dan kafirin. Bagi kita tetap istiqamah di atas al-haq. Mengikuti yang sunnah. Dan tidak usah pedulikan mereka. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sebagaimana bab yang sering kita baca di masjid kita, di masjid muhajirin. Bab tentang al-ghuraba'u wa asabuhum. Wa adamul wahsyati minal killah. Bab tentang sifat orang-orang yang asing. Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada rasa takut. Dikarenakan jumlah yang sedikit. Di saat kita di atas sunnah. Maka hadirin kaum muslimin. Lagu lama. Model-model seperti itu. Qala syekh. Faman ittaba'a. 8:30. Jadi mulai jam berapa? Jam berapapun kalau sudah 8:30 berarti selesai. Begitu apa ya? Itu kaidah kita. Supaya kita tidak malal. Tidak bosan. Tidak. Kalau terlalu lama apa yang kami sampaikan yang seharusnya sudah dipahami karena lama. Akhirnya kemudian sudah ngantuk. Yang tadi sudah ngerti jadi hilang. Nah. Masuknya ilmu itu susah. Tapi metu ini gampang banget Pak. Nah. Karena itu kalau yang sudah masuk metu eman-eman. Ya daripada metu Pak. Ya kita bubar dulu aja lah. Gitu. Karena memang sudah jam 8:30. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.